Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope that all of you always happy and healthy and keep spirit ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris dan kita melanjutkan materi atau lesson yang kedua minggu lalu. Dan kita akan belajar tentang using expressions of prohibition atau ungkapan larangan atau ekspresi larangan. Nah, sebelum Miss Lema lanjut ke slide berikutnya, kalian simak baik-baik ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, apa sih expression of prohibition itu? Expression prohibition adalah larangan atau ekspresi atau ungkapan untuk memperingatkan orang lain untuk melakukan sesuatu atau melarang orang lain melakukan sesuatu. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana caranya melarang atau memperingatkan orang lain melakukan sesuatu di dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita memasuki ke rumusnya, kita kenali dulu tentang modal verbs atau modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb artinya adalah kata kerja khusus atau special verb yang memberikan informasi tambahan tentang fungsi dari kata kerja utama yang mengikutinya. Disebut juga kata kerja bantu yang dapat memberikan suatu ekspresi atau ungkapan. Nah, modal verb tidak pernah memiliki perubahan bentuk, jadi tidak dapat ditambahkan imbuhan s, ed, atau ing di belakangnya. Dan modal verb selalu diikuti oleh kata dasar atau infinitive verb atau bare infinitive atau base verb atau verb base, kata kerja bentuk pertama. Nah, ini adalah kata atau modal verb yang digunakan untuk kita membuat kalimat larangan di dalam bahasa Inggris. Contohnya ada banyak di dalam bahasa Inggris, namun kita tidak akan mempelajari semuanya ya hari ini. Nah, contohnya itu modal verbs dalam bahasa Inggris itu ada banyak. Contohnya ada cannot, ada could not, ada may not, ada must not, ada not allowed, ada not permitted, ada be prohibited, ada be forbidden, sama don't atau do not. Nah, namun hari ini kita akan belajar menggunakan cannot, may not, dan not supposed to. Oke, kalian perhatikan ya. Nah, sekarang bentuk atau rumusnya. Jika kita ingin membuat kalimat larangan menggunakan cannot atau may not, rumusnya adalah subjek ditambah cannot atau may not ditambah verb base atau kata kerja bentuk pertama atau main verb ditambah objek. Kemudian jika kita ingin menggunakan modal verb menggunakan not supposed to atau yang artinya tidak seharusnya, rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambah not supposed to ditambah verb base ditambah objek. Contohnya ada banyak sekali kalimat larangan. Nah, ini akan bisa tampilkan beberapa contohnya saja. Contoh yang pertama, you may not park your car here. Kamu tidak boleh atau dilarang parkir atau memarkirkan mobil kamu di sini. Contoh yang kedua, you cannot smoke in this area. Kamu dilarang merokok di ruangan ini. Contoh yang ketiga, you are not supposed to sleep in this class. Kamu tidak seharusnya atau tidak semestinya, berarti sama aja artinya dilarang untuk tidur di kelas ini. Contoh yang keempat, you are not supposed to go out on your own. Kamu tidak seharusnya atau tidak semestinya dilarang pergi sendiri. Contoh yang kelima, you may not visit this area. Kamu tidak boleh mengunjungi area ini. Contoh yang keenam, you cannot enter this room. Kamu tidak boleh atau dilarang memasuki ruangan ini. Contoh yang ketujuh, you are not supposed to take picture with flash. Kamu dilarang mengambil gambar menggunakan flash atau lampu kilat. Contoh yang kedelapan, you are not supposed to stay up late. Kamu tidak seharusnya atau tidak semestinya dilarang untuk stay up late, itu artinya begadang
atau tidur larut malam. Contoh yang ke-9, you cannot use my laptop. Kamu tidak boleh menggunakan laptop saya. Berarti dilarang ya. Contoh yang terakhir, you are not supposed to litter around. Kamu dilarang menyampah sembarangan. Oke. Dari beberapa contoh ini, kalian pasti sudah mulai paham ya materi ini. Nah, untuk latihannya, silakan kalian buka buku paket kalian dan kalian kerjakan halaman 15. Kemudian kalian kerjakan halaman 16. Halaman 16 itu petunjuknya, buatlah kalimat prohibition sesuai dengan gambar yang ada dengan baik dan benar. Dikerjakannya di buku paket ya. Kalian nulisnya di buku paket saja. Di bawah gambarnya atau di tempat yang kosong, tapi tetap di buku paket di halaman 16-nya. Oke. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian kirimkan ke Miss Ilma hasilnya sesegera mungkin. Dan Miss Ilma mohon ya, kalian mengerjakannya dengan teliti, jangan ngasal. Oke? Sampai di sini dulu kita belajarnya untuk hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.